Peradilan Peggy Setiawan, ahli hukum pidana Suhandi Cahaya menyebutkan ranah dan wewenang hakim dalam sidang pra-peradilan. Ahli pidana menyebutkan bahwa untuk memutuskan seseorang menjadi pelaku atau bukan pelaku dan bersalah atau tidaknya seseorang tidak menjadi ranah pra-peradilan. Ahli juga menegaskan bahwa error in persona atau salah tangkap bukan menjadi wewenang pra-peradilan. Soal salah tangkap menurut ahli harusnya disampaikan dalam persidangan pokok perkara, tepatnya dalam eksepsi. Terkait dengan masalah pelaku atau bukan pelaku, apakah menjadi ranah dari hakim pra-peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan bersalah atau tidak bersalah, apakah masuk dalam ranah pengadilan pra-peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan error in persona, apakah termasuk wewenang dari hakim pra-peradilan? Bukan. Bukan. Jadi yang harus diolah oleh hakim pra-peradilan apa sebenarnya dalam putusan? Yang mana gimana pertanyaannya? Yang akan dituangkan atau diolah dalam putusan yang akan dijatuhkan, apakah hanya bersifat formalistik aja atau bersinggungan dengan materi? Bersinggungan mesti. Kenapa itu misalnya tidak dapat diterima, kenapa itu ditolak dan kenapa itu dikabulkan. Bersinggungan? Ya. Di mana titik singgungnya? Jadi kalau misalnya seperti yang Mulia katakan tadi, apakah ini ranahnya pra-peradilan, hakim pra-peradilan atau ranahnya hakim pidana? Kalau itu dimasukkan dalam satu permohonan, maka itu menjadi obscurable. Oke, tadi saudara ahli mengatakan yang seperti error in persona tidak boleh dimasukkan dalam permohonan pra-peradilan, konsekuensinya bisa obscurable. Kalau gitu, error in persona itu bisa diajukan di mana? Itu diajukan ketika kasusnya dilimpahkan dan disidangkan kasus dalam pidananya. Dalam pokok perkara kan ada eksepsi, ada pledoi, di mana diletakkannya? Di eksepsi. Di eksepsi. Berarti bukan di pra-peradilan ya? Bukan. Dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini terjadi perdebatan antara Hakim Eman Sulaiman dengan ahli hukum pidana Suhandi Cahaya yang dihadirkan tim kuasa hukum Peggy. Perdebatan soal salah tangkap yang hendak dibuktikan di pra-peradilan. Hakim Tunggal mempertanyakan pembuktian dugaan salah tangkap yang masuk dalam ranah sidang pembuktian pokok perkara. Terkait dengan salah tangkap? Ya kalau dia cuma salah tangkap enggak ngomong yang lain-lain, saya rasa itu masuk ranah pra-peradilan. Pra-peradilan. Ya. Maksudnya apa buktinya untuk membuktikan bahwa salah tangkap? Harusnya si B, bukan si A. Gimana coba? Apakah itu tidak masuk ke pembuktian? Membuktikan bahwa nanti akan terkait dengan unsur barang siapa? Ya kalau itu penyidiknya salah tangkap, mestinya kuasa hukum atau keluarga itu ngasih tahu Pak, bahwa itu bukannya, kasus ini bukan si A yang melakukannya. Kenapa si A-nya ditangkap? Nah itu kan masuk ke pembuktian maksudnya Pak. Ya tapi belum sidang pokoknya belum mulai yang mulia. Nah, misalnya di saya kata ini misalnya ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik, Pak, Bapak salah tangkap Pak, yang melakukan ini bukan si A. Nah ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi, boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah terkait dengan saksi-saksi itu, apakah itu tidak masuk ke pokok perkara Pak? Bukan formalitas. Sementara hakim itu hanya formalitas. Iya, itu belum sidang yang mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi berbicara tentang sidang, Pak? Iya, belum sidang. Jadi waktu itu, jadi si yang merasa keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya, dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik. Oke, sekarang taruhlah masuk ke persidangan seperti yang perkara ini kan. Nah, gimana mensikapinya? Kalau misalnya sudah masuk dalam persidangan, itu permohonan tadi tidak bisa punya dua kualifikasi hukum yang mulia. Jadi kalau misalnya dia salah tangkap aja yang diproses. Kalau dia salah tahan aja permohonannya. Atau kalau dia salah sita atau salah sebagai penetapan tersangka,
1 poin, nggak bisa 2 poin atau 3 poin diborong sekaligus. Jadi salah tangkap kesimpulan saudara gimana? Pra peradilan atau pokok perkara? Jadi kalau misalnya ketahuan salah tangkap itu, kan pembuktinya mestinya di dalam pokok perkara itu sudah diperiksa saksi-saksi segalanya, ketahuan bahwa penyidik itu salah tangkap. Tapi kalau awal misalnya salah tangkap masuk dalam pra peradilan, nanti kan obscurable itu yang mulia. Gitu ya pendapat ahli, kalau dimasukkan ke pra peradilan malah obscurable karena seyogianya harus melalui pokok perkara atau setidaknya sebelum digelar perkara sudah ada komplain gitu. Iya, sudah ada objection, ada komplain kepada penyidik. Di luar sarana dari persidangan. Iya, di luar itu. Oke, silakan lanjutkan. Sidang pra-peradilan nantinya akan juga menghadirkan 5 saksi yang akan dihadirkan oleh pihak pemohon dari Peggy Setiawan, dan kelima saksi ini diketahui merupakan teman kerja dan juga pemilik rumah yang waktu itu pada tahun 2016 silam Peggy Setiawan disebut bekerja di salah satu rumah tersebut dan mengerjakan proyek di wilayah Bandung, Jawa Barat. Dan nantinya sidang ini akan dilanjutkan pukul 13 waktu Indonesia Barat dan saat ini masih dalam skor persidangan sementara. Informasi terkini dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan kami hadirkan setelah jeda.